Coba deh bayangin, suatu saat nanti semua energi di bumi ini bener-bener ludes. Nah, pertanyaan ini mungkin kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah ya, tapi ini tuh kekhawatiran yang nyata loh dan akan kita bedah bareng-bareng sekarang. Coba deh, lihat sekeliling kamu sekarang juga. Ponsel yang lagi kamu pegang, lampu di kamar kamu, semuanya itu bisa nyala karena ada sesuatu. Pertanyaannya, sesuatu itu bakal selalu ada buat kita nggak ya? Oke, coba kita main imajinasi sebentar. Bayangin, listrik padam total. Tiba-tiba gelap gulita. Bukan cuma gelap, tapi koneksi internet langsung putus. Ponsel kamu mati, dan dunia modern yang kita kenal ini rasanya berhenti berputar. Kita sering banget kan nganggep remeh listrik, padahal ketergantungan kita sama energi itu mutlak banget. Terus sebenarnya energi itu apa sih? Gampangnya gini, energi itu kekuatan buat bikin sesuatu bergerak atau bekerja. Mulai dari hal yang paling kecil kayak detak jantung kita, sampai yang super gede kayak ngeluncurin roket keluar angkasa. Semuanya itu butuh, ya, energi. Nah, kalau kita ngomongin drama energi ini, ada nih tersangka utamanya. Siapa dia? Ketergantungan kita yang luar biasa sama yang namanya bahan bakar fosil. Coba lihat angka ini, 64,5%. Gede banget kan? Artinya, lebih dari separuh listrik di dunia, atau kasarnya nih, 2 dari 3 lampu yang nyala, itu sumbernya sama. Dan disitulah letak masalahnya. Sumber itu nggak akan ada selamanya. Sumber itu ya bahan bakar fosil, energi yang asalnya dari sisa-sisa makhluk hidup purba yang terkubur jutaan tahun. Kata kuncinya di sini adalah tidak dapat diperbarui. Artinya kita makainya jauh lebih cepat daripada proses terbentuknya lagi. Ini tuh ibaratnya kita narik duit terus dari rekening. Tapi rekeningnya nggak pernah diisi ulang, cuma ditarik doang. Ya lama-lama habis kan? Yang pertama, minyak bumi. Bensin di motor atau mobil kamu, aspal di jalanan, ya itu dia. Sumber energi cair ini memang menggerakkan dunia transportasi. Tapi cadangannya di perut bumi ya makin hari makin sedikit. Lalu ada batu bara. Si hitam pekat ini nih yang jadi tulang punggungnya revolusi industri. Dan banyak banget pembangkit listrik di dunia. Tapi ya gitu, proses nambang dan bakarnya juga ninggalin jejak yang nggak main-main buat lingkungan kita. Dan yang terakhir, gas alam. Ini sering disebut jembatan transisi energi. Soalnya emisi yang dihasilin lebih rendah dibanding minyak sama batu bara. Tapi jangan salah, namanya juga jembatan pasti ada ujungnya. Sumber dayanya tetap terbatas dan suatu saat bakal habis juga. Jadi gini deh biar kebayang skalanya. Alam butuh jutaan tahun buat masak energi ini. Kita, kita habisin cuma dalam hitungan abad. Bener-bener nggak seimbang kan? Ini kayak kita lagi balapan lari ngelawan waktu geologis. Dan kalau pakai cara lama ini, kita udah pasti kalah. Tapi, jangan pesimis dulu. Cukup deh kabar buruknya. Soalnya ceritanya nggak berhenti di situ. Ternyata di tengah semua masalah ini, alam sendiri udah nyiapin jawabannya. Dan jawabannya itu ada di sekitar kita. Coba deh bayangin lagi. Gimana kalau ternyata sumber energi terbesar kita itu justru sesuatu yang gratis, tersedia buat semua orang setiap hari, dan nggak bakal pernah habis? Wah, kedengarannya terlalu bagus buat jadi kenyataan ya. Kita mulai dari yang paling jelas, matahari. Si reaktor fusi raksasa di langit ini udah miliaran tahun mancarin energi tanpa henti. Nah, dengan panel surya, kita bisa manen sedikit dari energi tak terbatas itu dan mengubahnya jadi listrik buat rumah kita. Potensinya luar biasa banget. Lanjut, angin. Kekuatan tak terlihat yang sama, yang bikin layangan terbang, atau rambut kamu berantakan, ternyata bisa juga motor turbin-turbin raksasa. Ini cara yang keren banget buat ngubah gerakan alam jadi listrik yang bersih dan murni. Dan tentu aja kekuatan air. Dari dulu banget, manusia udah pinter manfaatin arus sungai. Sekarang, dengan bendungan-bendungan modern, kita bisa mengubah kekuatan gravitasi dan aliran air jadi pasokan listrik yang stabil dan masif buat ngasih daya ke seluruh kota. Dan itu baru sebagian kecil loh. Masih ada panas dari dalam inti bumi yang bisa kita manfaatkan, energi dari tanaman, bahkan kekuatan dahsyat dari pasang surut dan ombak di lautan. Planet kita ini sebenarnya penuh banget sama sumber energi, asal kita tahu aja cara nyarinya. Jadi pada akhirnya kita tuh dihadapkan pada dua pilihan jalan. Jalan pertama, kita terus-terusan gali masa lalu buat dapetin energi yang terbatas. Atau jalan kedua, kita lihat ke atas dan ke sekitar kita menuju masa depan yang ditenagai langsung oleh alam, yang bersih, berkelanjutan, dan abadi. Oke,
Jadi, kenapa kita harus repot-repot pindah haluan? Ternyata alasannya jauh lebih besar daripada cuma sekedar mastiin lampu di rumah kita tetap nyala. Ini soal ngebentuk dunia yang lebih baik. Kenapa harus terbarukan? Pertama, jelas sumbernya nggak akan habis dan lebih baik buat bumi kita. Kedua, ini soal kemandirian. Kita nggak perlu lagi bergantung sama pasokan energi dari negara lain. Ini juga soal ekonomi. Transisi ini ngebuka jutaan lapangan kerja baru di bidang teknologi hijau. Dan yang nggak kalah penting, kita jadi nggak pusing lagi kalau harga bahan bakar fosil tiba-tiba naik gila-gilaan. Ini investasi buat stabilitas jangka panjang. Oke, itu kan urusan pemerintah, perusahaan gede. Terus kita sebagai individu bisa apa dong? Jangan salah, peran kita justru gede banget dan berarti. Beneran deh. Ternyata kekuatannya ada di tangan kita, lewat kebiasaan sehari-hari. Anggap aja ini 5 kebiasaan super simple. Matiin lampu atau cabut charger kalau nggak dipakai, ganti bolam lama ke LED, kalau beli alat elektronik pilih yang hemat energi, atur AC secukupnya aja, dan kalau deket coba deh jalan kaki atau naik transportasi umum. Kelihatannya sepele kan, tapi bayangin kalau jutaan orang ngelakuin ini bareng-bareng, wah efeknya bakal luar biasa. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Apa energi di bumi bakal habis? Ternyata jawabannya adalah enggak. Energi itu ada di mana-mana, melimpah banget. Pertanyaan yang sebenarnya bukanlah tentang ketersediaan, tapi tentang pilihan. Apakah kita akan terus berpegang sama energi dari masa lalu yang terbatas? Atau kita mau merangkul energi masa depan yang bersih dan abadi? Nah, pilihan itu ada di tangan kita semua.